Ya, beberapa video saya nonton. Video? Video. Ada lagi? Dan juga dalam video itu ya ada dokumen-dokumen. Dokumen? Disertakan juga. Dan juga bukti-bukti yang lain lah. Bagi saya siapapun, termasuk Bu Koni, kalau memang punya bukti silahkan buka. Kan jangan cuma ngomong ke sana kemari ya, akan bongkar punya bukti. Iya, kita nunggu kan gitu loh. Iya kan? Jangan sampai itu fitnah terus, yang keluar tuh fitnah gitu loh. Kalau ini muncul ya saya tidak mau mengatakan ini berlebihan. Tapi kalau saya menonton beberapa video itu ya bisa menggemparkan ya. Menunggu apa sih? Ya. Kenapa nggak dikirimkan? Ya semua sekarang? tergantung kepada Sekjen PDI Perjuangan. Apa yang beliau putuskan, kapan dirilis, ya kita tunggu aja. Termasuk saya tanya terkait dengan Pak Jokowi dan keluarga? Ya ada di situ tentu saja, pasti di situ ada. Kalau itu adalah menyangkut sesuatu yang menyangkut kepentingan publik, ya memang kalau dalam pandangan saya, betapapun saya adalah pecinta Pak Jokowi dan keluarganya, kalau ternyata dia itu korup, ternyata keluarganya korup, ya bongkar. Saya agak heran selama ini, apa yang dikaitkan dengan Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP itu selalu dengan Jokowi. Apa yang terjadi di internal PDIP selalu dikaitkan dengan Jokowi. Ini sebagai pertanyaan buat saya. Saya minta jawaban seperti itu, satu. Makanya saya katakan ini ada kayak Jokowi fobia. Barangnya juga bukan di saya. Saya hanya Saya mendengar tiga yang disimpan Mas Hasto, Mas Andi Wijayanto, dan Mbak Koni. Ya, yang tahu itu ya. Yang tahu. Tapi Dan tiga-tiga diserang menurut Anda itu ya? ya. Oke. Sudah dilegalisir lah, dinotariatkan di Rusia. Loh, apa urusannya Rusia dengan bangsa Indonesia? Nah itu saya marah. Iya dong. Kok negara lain mengacaukan kedaulatan sebuah negara lain? Nggak boleh dong. Indonesia ini negara berdaulat loh. Nggak boleh negara lain ikut campur. Bahkan ada yang bilang, Jokowi seret ke PBB. Apa urusannya PBB gitu loh. Ya. Apa yang ditakutkan dari mereka kalau mereka mengungkapkannya di sini sekarang, dan apalagi kalau bisa lebih awal. Oke. Jawaban itu nanti Saya tambahan lagi Mas Ade. Itu pertanyaan kenapa dinotariskan di Rusia gitu loh. Ada apa dinotariskan di Rusia? Apakah ada rahasia-rahasia negara juga yang include dengan bukti-bukti tersebut? Ini pertanyaan saya juga, ini perlu dijawab. Mbok cerdas dikit kalau ngomong gitu ya. Iya. Cerdas dikit aja gitu. Ya, jangan mempermalukan bangsa sendiri gitu. Cerdas bang, gitu. Jangan mempermalukan intelektualnya sendiri gitu. Apa urusannya Jokowi dibawa ke PBB? Apa urusannya Jokowi dibawa ke mana? Ke Rusia gitu. Sementara hubungan Pak Jokowi dengan Putin itu bagus sekali menurut saya. Selama ini gitu ya. Terus mau diapain di Rusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik. Terjadi perdebatan yang sengit antara jubir PDIP yaitu Guntur Romli dengan Waketum Joman Andi Aswan dan juga politisi Partai PSI Ade Armando. Perdebatan itu membahas soal dokumen yang katanya rahasia yang Koni bawa ke Rusia. Awalnya Guntur Romli berkoar dia dan pihaknya akan segera membongkar dokumen tersebut, dan langsung dibantah oleh Andi Aswan dan juga Ade Armando. Andi Aswan dan juga Ade Armando menantang balik ya. Mereka terang-terangan menantang Guntur Romli dan pihaknya untuk segera membuka dokumen tersebut. Ade dan juga Andi Aswan mendesak agar dokumen tersebut segera dibawa ke Indonesia, karena dikhawatirkan apabila dokumen itu benar ada, itu akan mengancam kedaulatan negara. Rahasia-rahasia negara bisa bocor ya, akibat ulah dari PDIP. Di sini Ade juga mencurigai dokumen-dokumen tersebut itu hanya untuk pembelaan Hasto belaka. Hasto, kata Ade, akan membuka dokumen tersebut bila dirinya benar-benar akan ditangkap oleh KPK. Dan kalau benar ya, itu tindakan yang menyalahi hukum. Mengapa? Karena mereka menyembunyikan sebuah tindak kejahatan. Oke, untuk lebih detailnya, mari langsung saja kita simak pernyataan Ade Armando dan juga Andi Aswan di video berikut ini. Apa yang dikatakan oleh Pak Hasto itu menurut saya adalah sesuatu seperti ingin tanda petik mengancam ya. Jadi mengancam kalau saya sampai diperkarakan, saya sampai betul-betul ditersangkakan atau dinyatakan bersalah,
saya akan bongkar kejahatan-kejahatan para pejabat yang selama ini saya tahu. Itu yang menurut saya sebenarnya tidak pantas dilakukan. Untuk kepentingan perang melawan korupsi di Indonesia, siapapun yang punya informasi, punya dokumen, punya video, punya rekaman yang menunjukkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para penguasa, para pejabat pemerintah, bahkan keluarganya, bukan soal private nih, ini soal keluarga para pejabat, ya ungkapkan saja kepada publik. Nggak usah dengan cara seperti kami punya nih rekaman-rekaman yang menunjukkan terjadinya korupsi oleh para pejabat. Tapi belum kami akan kami akan keluarkan. Pertanyaan besarnya kalau gitu kapan Anda akan keluarkan? Saya duga yang ingin dia katakan adalah kami akan mengeluarkannya kalau kami dinyatakan sebagai bukan hanya tersangka, tapi juga bersalah, juga diadili, juga dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Itu yang saya harapkan tidak terjadi. Dan karena itu saya berharap sekali bahwa semua rekaman yang ada di tangan Pak Hasto dan Bu Kony sekarang Dibuka. itu dibuka. Dan Sesegera mungkin itu ya. Sesegera mungkin. Oke. Dan tapi saya harus ingatkan juga kepada Pak Hasto dan terutama Bu Kony ya. Kalau Pak Hasto kan memang sudah jadi tersangka ya. Tapi kalau Bu Kony juga harus ingat ya, kalau Anda dinyatakan sebagai orang yang dengan sengaja ikut terlibat dalam menyembunyikan informasi mengenai korupsi, ya, tidak mengungkapkannya kepada publik, padahal Anda tahu bahwa itu penting, padahal Anda tahu bahwa itu akan membongkar korupsi yang sesungguhnya, saya khawatir Anda nantinya akan berpotensi untuk dituntut sebagai orang yang terlibat dalam penyembunyian informasi tentang korupsi. Saya harapkan nggak ada korban-korban selanjutnya. Sehingga untuk itu saya berharap memang dengan segera bukti-bukti korupsi para pejabat ini bisa diungkapkan secara baik. Begitu pentingkah? Ya, harus ditaruh di sana. Apakah ada rahasia negara juga yang ikut-ikutan dimasukkan di sana? Kenapa nggak aja langsung di sini dibuka? Ya kan, gak usah tunggu-tunggu waktu lagi. Apa katakan dari Bang Ade tadi gitu loh. Jadi sudahlah, kita akhiri polemik itulah mengenai Jokowi terlibat A, B, C, D. Biarlah aja nanti di proses hukum. Kalau itu memang benar itu barang itu ada, langsung aja, gak usah tunggu-tunggu. Ini orang kebelet pipis semua nih kayak begini. Iya kan? Masih boleh pipis. Iya, kita nunggu kan gitu loh. Iya kan? Jangan sampai itu fitnah terus, yang keluar tuh fitnah gitu loh. Tapi anyway lah, bagi yang penting gini adalah kita bersama-sama yang meminta kepada Mas Hasto secara gentle, ya kan? Kalau itu ada buka sekarang, tapi hadapilah ya konsekuensi hukum itu sebagai Hasto pribadi, bukan sebagai sekjen. Kan ini adalah hukum yang berlaku sebagai manusianya, tapi bukan institusinya. Terima kasih. Oke. Semakin diperlama Hasto ini kasusnya gantung gitu ya, karena kan sudah tersangka, tinggal panggil saja. Kalau di panggilan kedua nggak datang, tahan, ya kan? Nah kalau sudah ditahan kan ini selesai nih, minimal ya kan, tidak ada spekulasi lagi yang keluar, tidak ada lagi pernyataan-pernyataan liar lagi yang berkumandang. Ya, kalau itu dibiarkan, maka negara kalah. Ya, negara kalah dengan oknum-oknum yang memang mau membuat negara ini terus dalam kondisi ribut. Gitu. Saya kira ini perlu ketegasan dari pemerintah. Dan insya Allah saya sih kemarin mendengar Pak Prabowo bilang, Pak Presiden kita sudah mulai bilang bahwa jangan main-main lah, gitu ya. Gitu. Kita mau kerja, kalau nggak mau bantu ya minggirlah gitu. Saya rasa itu bagian dari peringatan beliau lah. Gitu. Baik.